Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis semester 3. Saya dari jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Parasitologi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari malaria atau siklus hidup dari Plasmodium spesies. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui bahwa apa saja spesies dari Plasmodium ini. Spesies dari Plasmodium ini ada 4. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, ada Plasmodium oval. Ini merupakan siklus hidup dari malaria atau siklus hidup Plasmodium. Ini merupakan siklus hidup dari malaria, di mana siklus hidup ini mempunyai 2 fase, yaitu fase sporogoni dan juga fase skizogoni. Fase sporogoni adalah fase yang terjadi di dalam tubuh nyamuk, sedangkan fase sporogoni adalah fase yang terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi kita akan mulai dari fase skizogoni. Ketika nyamuk Anopheles yang mengandung sporozoid dari Plasmodium spesies ini menggigit manusia, maka sporozoid ini akan masuk ke dalam tubuh manusia tepat di aliran darah manusia. Melalui aliran darah manusia, sporozoid ini akan masuk ke dalam sel hati. Di dalam sel hati, sporozoid akan melakukan reproduksi secara seksual atau pembelahan benar yang akan menghasilkan merozoid. Kemudian, merozoid ini akan menjadi tropozoid, dan tropozoid akan keluar dan akan menginfeksi sel-sel darah merah. Di dalam sel darah merah, tropozoid akan membesar dan akan membentuk cincin yang akan berkembang menjadi skizon dan akan memecahkan sel darah merah. Akibat dari pecahnya sel darah merah ini, maka si penderita ini akan mengalami demam tinggi. Lalu, sebagian dari tropozoid ini akan menginfeksi sel darah merah secara terus-menerus atau secara berulang. Sebagian lagi, tropozoid akan berkembang menjadi gametosit, dan gametosit akan berkembang menjadi makrogametosit betina dan makrogametosit jantan. Lalu, ketika nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah si penderita, maka makrogametosit maupun mikrogametosit ini akan berpindah dan masuk ke dalam sel saluran pencernaan pada nyamuk. Di saluran pencernaan nyamuk, makrogametosit akan tumbuh menjadi makrogamet, sedangkan mikrogametosit ini akan tumbuh menjadi mikrogamet. Kemudian, mereka akan melakukan reproduksi secara seksual dan akan menghasilkan ookinet. Lalu, ookinet ini akan masuk ke dalam dinding usus nyamuk dan akan menghasilkan ookista. Ookista ini akan terus-menerus membesar dan akan pecah. Pada saat ookista pecah, ookista akan melepaskan ribuan sporozoid, dan lalu sporozoid itu akan masuk atau berpindah ke dalam kelenjar nyamuk lagi, dan siklus hidup pun kembali dari awal lagi, dan seterusnya siklus hidup ini akan berputar terus-menerus. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai siklus hidup malaria. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun